pelajaran hari ini, Ibu harap kalian semua selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, membedakan tempo dan tinggi rendah nada pada sebuah lagu. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh cerita. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis cerita fiksi beserta contohnya. Dan yang keempat adalah menemukan perubahan gerak akibat gaya. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, di manakah kalian tinggal? Apakah kalian mempunyai teman yang berasal dari daerah selain Jawa Barat? Pasti kalian punya kan teman dari berbagai daerah. Nah, sama halnya seperti Ibu. Ibu juga mempunyai teman loh, namanya Edo. Kalian juga pasti tahu kan Edo berasal dari daerah mana? Ya, betul sekali. Edo ini berasal dari daerah Papua. Hari ini Edo mau memperkenalkan lagu yang berasal dari daerah tempat tinggalnya. Ada yang tahu lagu yang berasal dari daerah Papua lagu apa saja? Ya, benar sekali. Lagu Apuse, Yamko Rambe Yamko, dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Bagaimana? Asik bukan menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko? Nah, sekarang apakah kalian tahu tempo dan nada yang terdapat pada lagu Yamko Rambe Yamko? Ya, benar sekali. Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo sendiri terbagi kepada 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Adapun lagu Yamko Rambe Yamko dinyanyikan dengan tempo yang agak cepat. Tempo yang agak cepat ini menunjukkan bahwa lagu ini dinyanyikan dengan penuh semangat. Sedangkan tinggi rendah nada yang digunakan pada lagu Yamko Rambe Yamko ini adalah nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam lagu Yamko Rambe Yamko.
Selain lagu daerah, Edo juga mau memperkenalkan cerita rakyat yang berasal dari daerah Papua, yaitu cerita Kasuari dan Dara Makota. Simak ceritanya baik-baik ya. Nah, ini namanya burung kasuari. Burung kasuari ini memiliki badan yang besar dan sayap yang lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun, kasuari sangat serakah. Dia selalu memetik buah-buahan di hutan dan menyembunyikannya di bawah sayapnya. Burung-burung lain tidak pernah kebagian. Burung-burung lain pun mengetahui keserakahan kasuari, oleh karena itu tidak ada satu ekor burung pun yang mau berteman dengannya. Meski demikian, kasuari tidak pernah memperdulikannya. Lama-kelamaan, kasuari semakin serakah. Bukan hanya buah-buahan yang di pohon saja yang diambilnya, tetapi buah-buahan yang di tanah pun dia ambil. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar kasuari berubah dari sifat serakahnya. Burung dara mempunyai usul. Dia berkata, "Bagaimana jika kita lomba terbang saja? Siapa yang terbangnya paling tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi." Pipit pesimis. Dia berkata, "Siapa yang bisa mengalahkan kasuari? Badannya besar, sayapnya pun lebar. Sekali dia mengepakkan sayap, dia pasti terbang jauh. Kita tidak akan menang." Burung dara mahkota meyakinkan teman-temannya dan berkata, "Ingat, kita menggunakan akal sehat. Serahkan semuanya padaku. Aku yang akan melawannya dalam perlombaan ini." Teman-teman dara mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya di dalam hati, "Mungkinkah dara mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan kasuari yang bertubuh besar?" Dara mahkota menyampaikan tantangan ini kepada kasuari. Kasuari pun menyetujui tantangan dari dara mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung pun menonton pertandingan ini. Dengan sombongnya, kasuari menertawakan dara mahkota. "Hahaha, sudahlah. Kamu menyerah saja daripada mendapat malu," ejek kasuari. Dara mahkota pun bergeming. "Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang," sahut dara mahkota. Kasuari dan dara mahkota pun bertanding. Mereka melesat sangat jauh. Kasuari terbang sangat tinggi dan sangat jauh. Kemudian sesekali kasuari menoleh dara mahkota yang berada di belakangnya. Kasuari sangat takut jika dara mahkota menyusulnya. Saat asik terbang dan menoleh ke belakang, tiba-tiba brak! Burung kasuari menabrak sebatang pohon. Sayapnya patah. Semua orang yang hadir pun tertegun. Tapi kasuari tidak pernah mau menyerah. Dia terus berusaha mengepakkan sayapnya, tapi sayang, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara dara mahkota terus melesat jauh meninggalkan kasuari. Sekarang dia tahu bagaimana rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung paling hebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu kasuari. Kasuari pun sangat malu karena selama ini dia selalu mencurangi mereka semua. Nah, sejak saat itu kasuari pun merubah perilakunya. Namun sangat disayangkan, sejak saat itu juga kasuari tidak dapat lagi terbang dan dia harus mencari makan di tanah. Nah, seru sekali bukan ceritanya? Coba sekarang ibu mau tanya, siapa saja tokoh yang terdapat pada cerita tadi? Ayo, siapa? Ya, benar sekali. Ada burung dara mahkota, kemudian burung kasuari, dan burung pipit. Cerita tadi merupakan contoh cerita fiksi. Ayo, ada yang masih ingat nggak cerita fiksi itu apa? Jangan sampai lupa ya. Cerita fiksi ada beberapa macam. Di antaranya adalah cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun untuk cerita rakyat dibagi lagi menjadi beberapa macam. Ada cerita jenaka, fabel, mite, saga, dan legenda.
Nah, untuk mengetahui jenis-jenis cerita fiksi, berikut penjelasannya. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Contoh dari cerita jenaka adalah cerita Pak Andir, cerita Belalang, dan Lebah Malang. Yang kedua, mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contoh dari cerita mite adalah Putri Tanjung Buih dan Putri dari Bambu. Yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contoh dari cerita fabel adalah Kancil dan Buaya dan Burung Bangau. Yang keempat adalah legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh dari legenda adalah terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Yang kelima adalah saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh cerita dari saga yaitu Calon Arang dan Lutung Kasarung. Selanjutnya adalah cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Adapun contoh cerpen yaitu cerpen anak-anak pada majalah atau surat kabar. Yang selanjutnya adalah novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh dari novel yaitu Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sama seperti halnya Kasuari dan Dara Mahkota dalam cerita tadi, mereka memiliki sayap. Dengan sayap, mereka bisa terbang menuju tempat tertentu. Begitupun juga dengan manusia. Manusia sering menggunakan alat transportasi menuju tempat tertentu, seperti menggunakan sepeda, motor, mobil, pesawat, dan lain-lain. Nah, seperti halnya Edo. Edo sering menggunakan sepeda ketika mau berangkat dan pulang sekolah. Ketika di jalan ramai, Edo mengurangi kecepatan mengayuh sepeda, sehingga sepeda berjalan lambat. Kemudian, jika Edo berjalan di jalan yang lengang, Edo menambah kecepatan mengayuh sepeda, sehingga sepeda berjalan lebih cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Ketika Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, artinya Edo telah mengurangi gaya, sehingga sepeda pun berjalan lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, artinya Edo telah menambah gaya, sehingga sepeda pun berjalan lebih cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Nah, selanjutnya Edo akan melakukan percobaan. Edo akan melakukan percobaan mendorong meja sendiri dan mendorong meja bersama teman untuk mengetahui perubahan akibat gaya. Bantu Edo menyelesaikan percobaan, ya yuk. Alat yang digunakan untuk percobaan ini adalah meja. Langkah pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Kemudian, doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Selanjutnya, dorong kembali meja bersama temanmu menggunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Nah, setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Adakah perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan meja berdua? 2. Bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? 3. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini?
Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.